Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya mau share materi tentang uji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi saat ini ada banyak sekali software atau aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam melakukan uji validitas instrumen penelitian. Salah satunya adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada beberapa software atau aplikasi yang lain yang lebih simpel, tapi ada kelemahannya juga. Misalkan dengan SPSS itu biasanya mensyaratkan kapasitas RAM laptop itu minimal 2 GB. Nah, di sini saya sharing khusus untuk menggunakan Microsoft Excel, karena Microsoft Excel ini kan paketan dari aplikasi Microsoft yang saya rasa sudah pasti ada di setiap laptop mahasiswa. Oke, jadi sebelum kita praktek melakukan uji validitas dengan Microsoft Excel, terlebih dahulu saya mau bahas sedikit materi pengantar agar kita lebih memahami tentang uji validitas. Oke, jadi uji validitas item. Jadi validitas ini berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Adapun item yang dimaksudkan di sini ini merujuk pada pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu. Adapun tujuan dari uji validitas item ini adalah untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dapat mengukur apa yang ingin diukur. Jadi untuk memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan dalam hal ini, misalkan kuesioner atau angket, itu bisa benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur, kita harus memastikan bahwa item-item yang ada pada instrumen itu benar-benar valid dengan melakukan uji validitas. Nah, suatu item dapat dikatakan valid jika ada korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dengan mengungkap sesuatu yang ingin diungkap. Oke, jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis validitas item. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah korelasi person product moment. Korelasi person product moment atau biasa juga disingkat dengan uji validitas person ya. Jadi person ini nama orang penemu dari rumus ini. Nah, adapun teknik uji validitas item dengan teknik korelasi person itu dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor kuesioner dengan skor total jawaban responden. Jadi mengkorelasikan skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Oke, ini adalah contoh kasusnya. Jadi supaya kita bisa lebih paham, langsung masuk ke contoh kasus. Jadi misalkan ada suatu penelitian di sini, saya ambil contohnya. Judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Tunas Bangsa. Oke, di sini ada dua variabel yang harus diukur oleh peneliti, yaitu motivasi belajar siswa dan hasil belajar matematika siswa. Untuk hasil belajar matematika ini bisa diukur misalkan dengan menggunakan instrumen tes ya, baik tes esai, objektif, ataupun melihat hasil ujian akhir pada mata pelajaran matematika atau ujian harian pada materi matematika tertentu. Itu bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa. Sedangkan untuk variabel motivasi belajar ini salah satunya dapat diukur dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner atau angket. Nah, misalkan pada contoh ini peneliti menggunakan kuesioner. Jadi untuk mengukur variabel motivasi belajar, peneliti menggunakan kuesioner berbentuk checklist dengan menggunakan skala Likert
Jadi skala Likert ini yang terdiri atas 5 opsi jawaban, yaitu sangat setuju disingkat SS, setuju S, cukup setuju CS, kemudian ada kurang setuju, dan opsi terakhirnya adalah tidak setuju. Jadi setelah menyebarkan kuesioner untuk uji coba, kemudian tugas selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti itu adalah memberikan skor atau scoring jawaban. Nah, di sini untuk teknik scoring jawaban pada kuesioner itu ada perbedaan antara item yang positif dengan item yang negatif, atau pernyataan pertanyaan positif dengan pernyataan pertanyaan negatif. Jadi ini yang warna hijau ini adalah scoring untuk yang item positif. Jadi untuk jawaban sangat setuju itu diberi scoring 5, setuju 4, cukup setuju 3, kurang setuju 2, tidak setuju 1. Dan sebaliknya untuk yang item negatif, sangat setuju di sini skornya yang terendah yaitu 1, kemudian setuju 2, dan seterusnya ke bawah. Yang tertinggi justru adalah jawaban yang tidak setuju untuk yang item negatif ya. Jadi sedikit tips ya untuk teman-teman dalam merancang instrumen penelitian, khususnya yang dalam bentuk kuesioner atau angket. Penting bagi kita sebagai peneliti untuk menggabungkan item antara item positif dan item negatif. Jadi hindari menggunakan kuesioner yang item-item pernyataannya di dalam itu positif semua. Kenapa? Biasanya saat kuesioner kita bagikan kepada responden, kan untuk menjawab kuesioner ini kan memerlukan waktu ya bagi responden, karena harus dibaca pertanyaan atau pernyataannya, kemudian memilih opsi jawabannya. Terkadang ada responden yang mungkin malas atau mungkin terburu-buru, jadi dia menggunakan sistem autopilot dalam menjawab kuesioner. Maksud sistem autopilot di sini adalah seringkali responden melihat pola pertanyaan pada pertanyaan-pertanyaan awal kuesioner. Jadi misalkan dilihat dari 15 item kuesioner, itu item pertama sampai dengan item kelima atau item keenam ini polanya sama. Pernyataannya positif semua. Jadi jawabannya sama ya, sangat setuju semua. Jadi poin tertinggi sangat setuju karena pernyataannya positif. Nah, seterusnya dia sudah lihat polanya di bagian-bagian awal. Nah, terusnya ke bawah, sang responden ini sudah tidak membaca pernyataan lagi, tapi secara otomatis hanya memilih opsi sangat setuju karena sudah dilihat pola dari pernyataannya di bagian atas. Jadi kalau dijawab secara otomatis seluruh item dari kuesioner dengan jawaban yang sama, dalam hal ini sangat setuju, itu dapat berakibat adanya bias atau kekeliruan dari hasil pengumpulan data yang kita lakukan. Makanya kita penting untuk memadukan antara item yang positif dengan negatif. Jadi dengan adanya item yang positif dan negatif, di sini kan ada perbedaan. Jadi diharapkan responden bisa kita paksa untuk mempertimbangkan. Jadi kalau dia lihat pernyataannya beda ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi bisa jadi responden ini secara tidak langsung dipaksa untuk mempertimbangkan pernyataan tersebut. Jadi benar-benar ditelaah setiap pernyataan, tidak asal-asalan dijawab dan benar-benar dibaca sampai dengan item terakhir dari kuesioner, sehingga dapat mengurangi bias dari hasil pengumpulan data yang kita lakukan. Oke, ini adalah contoh angket motivasi belajar yang tadi kita bahas. Ini dengan menggunakan skala Likert yang terdiri atas 5 opsi. Nah, sini ya, ada 5 opsi. SS itu sangat setuju, S setuju, dan seterusnya. Kotak yang terakhir ini tidak setuju. Jadi ini tinggal di checklist oleh responden ya. Kalau kita perhatikan butir-butir item pernyataan di sini, ini ada perpaduan antara yang positif dengan yang negatif. Ini kalau yang pertama kita baca, pertama kali saya melihat pembelajaran ini, saya percaya bahwa pembelajaran ini mudah bagi saya. Ini termasuk pada item yang positif, sehingga jika responden menjawab sangat setuju, itu kita berikan scoring 5. Begitupun untuk pernyataan nomor 2. Nah, beda halnya dengan yang pernyataan nomor 3.
Ini pernyataannya adalah materi pembelajaran ini lebih sulit dipahami daripada yang saya harapkan. Di sini ada kata lebih sulit dipahami. Jadi ini adalah pernyataan negatif. Jadi teknik scoringnya adalah kebalikan dari pernyataan positif. Jika responden di sini menjawab tidak setuju, ini berarti skornya adalah 5. Dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau merancang kuesioner, misalkan ada perpaduan antara item yang positif dengan item yang negatif. Lanjut, setelah kita memberikan skor untuk setiap jawaban responden pada seluruh item pernyataan atau pertanyaan kuesioner, kita bisa mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ditentukan dulu R hitungnya. Jadi nilai korelasinya ditentukan. Kemudian untuk pengambilan keputusan itu salah satunya dapat dilakukan dengan, ini salah satunya ya, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jadi jika R hitung yang kita peroleh itu lebih besar nilainya atau sama dengan R tabel, maka item tersebut kita atau termasuk pada kategori valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, jadi R hitung nilainya lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tidak valid. Oke. Jadi untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke contoh ya. Selesai melakukan scoring jawaban dari responden. Ini ada kotak responden, ini ada 12 responden, dan ada 10 item ya untuk kuesionernya. Jadi ada 10 pernyataan pada kuesionernya. Jadi di sini maksudnya pada responden pertama, misalkan ini adalah responden pertama, di item pernyataan pertama dia mendapatkan skor 3. Sedangkan misalkan ini responden yang ketiga, pada item yang ke-10 di sini dia mendapatkan skor 3. Jadi kita skor dulu seluruh jawaban responden pada seluruh item. Nah, untuk mulai melakukan uji validitas, yang pertama kita harus lakukan adalah menjumlahkan skor total dari setiap responden. Jadi ini adalah skornya, kita jumlahkan. Di sini caranya ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung. Jadi untuk responden yang pertama, skor totalnya itu kita ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian disorot ya, dari item pertama sampai dengan item yang ke-10 untuk responden yang pertama. Jadi ini ya, kemudian tutup kurung. Oke, pastikan ini yang disorot sudah benar, kemudian tekan enter. Ini adalah jumlah skor untuk responden yang pertama. Jadi jumlah skornya adalah 35. Seterusnya ke bawah sampai dengan responden ke-12. Jadi caranya sudah simpel, kita tinggal tarik di sini, di ujung sini sampai dengan ke responden yang ke-12. Sudah sampai ke responden 12, sudah ada skor total untuk setiap responden. Oke, jadi setelah memperoleh skor total ya, jadi setelah mendapatkan skor total, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan R hitung. Jadi R hitung ini salah satu kriteria yang akan kita gunakan untuk menentukan validitas dari item. Nah, untuk pada Microsoft Excel ini, untuk korelasi persen, menentukan R hitungnya itu dengan cara, jadi diketikkan sama dengan ya, ini untuk item yang pertama dulu ya, kita tentukan R hitung untuk item yang pertama. Jadi akan ada 10 item yang akan kita tentukan R hitungnya. Jadi untuk responden pertama, untuk menentukan R hitungnya, ketikkan sama dengan, kemudian corel ya, double R, corel, kemudian buka kurung, corel, kemudian buka kurung,
Nah, ini arahkan kursor pada jawaban responden pertama pada item pertama. Jadi di sini fokusnya baru pada item yang pertama ya. Jadi di sini arahkan terus sampai ke bawah sampai ke responden 12. Oke, setelah itu titik koma. Jadi ada titik koma, ada koma. Jadi tergantung menyesuaikan dengan versi Microsoft yang kalian gunakan. Kalau di sini sebenarnya sudah ada petunjuk ya menggunakan titik koma. Jadi kalau pada Microsoft kalian menggunakan koma, berarti di sini menggunakan koma. Jadi di sini setelah itu kita sorot skor total yang ini ya, pada responden pertama sampai dengan responden yang terakhir. Jadi ini dari responden pertama sampai dengan responden yang terakhir. Oke, setelah itu tekan secara bersamaan Fn F4 ya. Fn F4. Fn F4. Oke, sehingga rumusnya, perhatikan ya, rumusnya berubah menjadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Setelah ditekan Fn F4 lalu kita tutup kurung. Oke, setelah itu enter, maka akan diperoleh nilai R hitung untuk item yang pertama. R hitungnya untuk item yang pertama 0,599 sekian. Selanjutnya kita tentukan R hitung untuk item yang ke-10. Jadi caranya sudah gampang, kita tinggal tarik sampai ke item yang nomor 10. Ya, ini ya, sudah dapat R hitung seluruh item kuesioner dari yang pertama sampai dengan yang ke-10. Oke, jadi setelah diperoleh seluruh R hitung untuk seluruh item, selanjutnya kita menentukan nilai R tabel. Oke, menentukan R tabel di sini adalah dengan melihat nilai R product moment. Sini ya. Ini sudah ada tabelnya, saya siapkan di sini. Ini. Nah, di sini untuk menentukan R tabel yang kita perlukan adalah jumlah respondennya berapa, kemudian taraf signifikansinya berapa. Di sini jumlah respondennya adalah 12. Jadi kita cari di sini N, jumlah responden itu N. N-nya 12 berarti yang ini. Kemudian kita bisa menggunakan signifikansi 5% ya. Sering digunakan itu adalah 5% untuk taraf signifikansi. Jadi untuk N sama dengan 12, kemudian taraf signifikansi 5%, itu nilai R tabelnya adalah 0,576. Jadi kita ketikkan di sini nilai R hitungnya untuk item yang pertama adalah 0,576. Jadi itu diperoleh dari sini nilai N-nya, jumlah respondennya 12, kemudian untuk taraf signifikansi 5% itu 0,576. Selanjutnya nilai R tabel ini sama sampai dengan ke item yang ke-10 karena jumlah respondennya sama kan 12, terus taraf signifikansinya kita gunakan sama semua 5%. Jadi ini tinggal kita tarik. Jadi sudah diperoleh R hitung dengan R tabel. Kita balik lagi untuk kriteria penentuan valid dengan tidaknya. Selanjutnya kita menentukan valid tidaknya untuk setiap item ini dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jadi kalau item pernyataannya ada banyak, akan butuh waktu ya untuk membandingkannya satu persatu. Jadi kita bisa memanfaatkan formula pada Excel, yaitu dengan menggunakan fungsi if. Yang pertama dulu ya, kita tentukan dia valid atau tidak. Jadi formula yang digunakan itu ya adalah ketikkan sama dengan if ya, kemudian buka kurung. Jadi if itu jika R hitung, kita sorot R hitung untuk item yang pertama, B115 selnya,
ya. B15 kita tentukan dulu, ini B15 selnya jika sel R hitung di sini B15 lebih besar atau sama dengan R tabel. Jadi klik selnya R tabel untuk item yang pertama yang ini. Jadi ini bacanya jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka titik koma dia akan valid. Jadi untuk menentukan dia menuliskan validnya tanda petik 2, kemudian ketikkan valid. Nah, ini hurufnya valid ya, valid, kemudian balas tanda titik 2-nya, koma pembukanya 2. Ya, pastikan formulanya yang kalian ketikkan seperti ini. Jadi jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia lebih besar atau sama dengan R tabel, maka dia akan valid. Selain itu dia tidak valid. Jadi titik koma, kemudian tanda kutip 2, tanda koma di atas 2 ya. Kemudian ketikkan tidak valid ya. Dan balas kurung. Tutup kurungnya, enter. Oke, enter. Sudah muncul hasilnya. Untuk yang item pertama itu adalah valid. Kemudian untuk item yang selanjutnya, untuk menentukan validitasnya tinggal ditarik aja ke sampai item yang ke-10. Oke, ini ya. Sudah ada hasilnya. Untuk item pertama valid, kedua valid, seterusnya sampai item ke-8 valid. Jadi yang tidak valid di sini ada 2 butir ya. Butir yang pertama yang ke-9, item yang ke-9 dan item yang ke-10 itu tidak valid. Artinya nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, makanya dia tidak valid. Sampai sini sudah selesai uji validitas dengan menggunakan Excel. Jadi kita bisa meringkas hasil dari perhitungan uji validitas ini pada tabel ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 10 item, kemudian R tabelnya di sini bisa kita ketikkan. Nilai R tabel tadi sama semua adalah 0,576. Jadi ini R tabel untuk jumlah responden sebanyak 12 dan interaksi signifikansi adalah 5%. Kemudian untuk R hitungnya pada item pertama ini bisa kita salin ke sini supaya cepat, bisa ketik sama dengan, terus kita kembali ke sheet sebelumnya, sheet yang ada perhitungan validitas, karena ini saya buat di sheet yang berbeda ya tabelnya. Ini R hitung untuk item pertama, jadi tinggal diklik kemudian enter. Ini langsung otomatis tercopy nilai R hitung untuk item yang pertama. Lanjut ke item yang kedua, caranya sama, jadi ketik sama dengan, terus kita arahkan kursor ke sel R hitung untuk item yang kedua, kemudian enter, seterusnya begitu sampai dengan R yang item yang ke-10. Jadi untuk yang ketiga R hitungnya ini, enter, kemudian item yang keempat sama dengan ini ya, R hitungnya, enter. Ini item yang kelima, R hitungnya ini satu persatu. Jadi kalau tabel yang seperti ini yang sudah dalam bentuk ringkasan itu bisa kalian cantumkan pada bagian pembahasan atau hasil pengolahan data. Sedangkan hasil perhitungan data mentahnya seperti ini yang ada skor item setiap responden pada setiap item pernyataan, itu bisa kalian lampirkan untuk pada bagian skripsi ya. Kalau misalkan penelitian yang kalian lakukan adalah penelitian untuk tugas akhir atau skripsi. Oke, lanjut ke R hitung item yang ke-7, jadi sama dengan ke nilai R hitung yang ke-7, enter, lalu sama dengan nilai R hitung yang ke-8 ini dia. Kemudian nilai
Oke, ini langsung 9 ya. 10. Nilai R hitung untuk item yang ke-9 sama dengan diklik enter, lalu yang ke-10 nilai R hitungnya adalah ini, enter. Oke, ini kalau kalian tidak mau buat manual bisa kita gunakan Excel. Kemudian untuk kriterianya bisa kita ketikkan kembali fungsi if untuk menentukan valid tidaknya hasil berdasarkan hasil perbandingan R tabel dan R hitung. Jadi kita bisa pakai kembali fungsi if di sini. Jadi if buka kurung jika R hitung, jadi kita klik sel R hitungnya lebih besar, logo sama lebih besar, kemudian logo sama dengan lebih besar atau sama dengan R tabel, titik koma, maka dia valid. Jadi tanda petik 2 valid, kemudian dibalas tanda petik 2 lalu titik koma, selain itu dia tidak valid. Jadi tanda petik 2 lagi, kemudian ketikkan tidak valid. Oke, dibalas tanda petik 2 lalu tutup kurung, enter. Oke, ini kriterianya untuk validitas item pertama, kedua, ketiga. Oke, ini sudah jadi tabel, jadi dia lebih ringkas. Ini bisa dicantumkan pada bagian hasil penelitian kalian. Oke. Nah, di sini kan ada 2 item yang tidak valid. Ini berarti item kuesioner pada penelitian ini yang ke-9 dan ke-10 itu dihilangkan. Jadi tidak digunakan untuk mengambil data karena dia tidak valid. Artinya dia tidak bisa mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, pertanyaannya jika banyak item yang tidak valid atau bahkan semuanya tidak valid, artinya sang peneliti harus merancang kembali instrumen lalu diuji coba kembali. Intinya setiap item yang akan kalian gunakan pada penelitian itu dia harus valid. Jadi kalau misalkan lebih banyak yang tidak valid ketimbang valid dan indikator yang kalian ingin ukur itu belum terwakili pada item-item pernyataan yang kalian tuangkan pada kuesioner, itu artinya kalian harus merancang kembali kuesionernya menjadi lebih baik lagi, lalu diuji cobakan kembali dan diuji validitasnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi uji validitas dengan menggunakan Excel. Selanjutnya, pada video berikutnya saya akan lanjut membahas tentang uji reliabilitas. Oke, mohon maaf bila ada yang salah atau kurang. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun mengontak saya via email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.